Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali dengan saya Muh Nur Kholis dari Sharing Pajak M&Co, sebuah lembaga yang memberikan pencerahan berbagi terkait dengan edukasi perpajakan di Indonesia. Nah, kali ini kita akan menyampaikan satu tema, satu materi yang mudah-mudahan akan bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu, kepada para wajib pajak, pengusaha, para dosen, mahasiswa, termasuk teman-teman di kantor pajak dan konsultan pajak. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu sumber wacana ya untuk bagaimana menafsirkan kewajiban-kewajiban pajak kita. Kali ini kita akan mengupas salah satu undang-undang yang wajib kita pahami berkenaan dengan bagaimana mengimplementasikan kewajiban-kewajiban kita sebagai wajib pajak. Ya. Yang pertama kita akan mengupas penafsiran terkait dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 83 tentang pajak penghasilan. Nah, kita tahu bahwa Undang-Undang Pajak Penghasilan ini di awal reformasi Undang-Undang Perpajakan ya, yaitu tahun 83 itu telah dirubah ya, telah ada adendumnya, perubahan beberapa kali. Yang pertama tahun 91 ya. Yang kedua ada di tahun 94, tahun 2000 dan terakhir tahun 2008. Saat ini sekarang ini bulan September 2020 ya, pemerintah memang sedang mengupayakan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan yang akan mengcover semua perkembangan ekonomi yang ada di dunia ini ya, utamanya di Indonesia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semuanya, kita langsung akan menafsirkan pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kita baca pasalnya, ya, karena undang-undang ini kata per kata harus kita maknai dengan benar. Pemaknaan yang salah akan menghasilkan vonis atau keputusan yang salah. Ya, kita bacakan secara lengkap. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dari kalimat ini, ya, ada kata-kata penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah subjek pajak. Yang kedua adalah penghasilan. Dan yang ketiga adalah tahun pajak. Kesalahan menafsirkan tiga hal ini akan menyebabkan timbulnya kesalahan penetapan pajak. Ya. Jadi kata kuncinya adalah pajak penghasilan itu baru akan bisa dikenakan ketika ada dua syarat terpenuhi. Yang pertama harus ada subjeknya. Yang kedua harus ada objeknya. Yang namanya pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan. Maka objek pajaknya adalah penghasilan. Jadi ketika ada subjek, ada objeknya, maka seseorang atau suatu pihak ini harus membayar pajak penghasilan. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan lagi adalah dalam tahun pajak. Kapan diperolehnya penghasilan itu? Itu juga merupakan kata kunci yang sangat penting. Ya. Nah, beberapa kasus yang kita dapatkan, ada kesalahan-kesalahan dalam menetapkan subjeknya. Contoh seperti ini. Contoh ini ada sebuah perusahaan ya, katakanlah perusahaan properti. Ya, properti. Ya, ada perusahaan properti. PT ya, badannya adalah PT. Nah, ketika ada konsumen yang membeli ya. Masih sangat lazim di pasaran kita. Di lapangan terjadinya adalah konsumen ini membayarnya kepada orang pribadi, pemilik dari PT atau direksi dari PT. Padahal beneficial owner-nya adalah yang menikmati substansinya, pemilik penghasilan itu adalah PT. Nah, hanya gara-gara masuk ke rekening banknya di orang pribadi ini, jadi income-nya, ya termin-terminnya, ya termin pembayarannya, DP-nya, uang mukanya, nah kadang-kadang diterapkan bahwa ini penghasilan yang diterima oleh seseorang itu. Maka kadang-kadang kita temukan, ada temuan-temuan dari teman-teman di kantor pajak itu, gara-gara ada rekening masuk di situ. maka OP ini dianggap memiliki penghasilan. Padahal dia bukan merupakan beneficial owner
atau pihak yang menerima manfaat dari uang yang masuk itu. Nah, ini gara-garanya si OP-nya ini pun juga tidak bisa memberikan pembuktian. Ya. Jadi dari teman di kantor pajak juga ada kesalahan, dari wajib pajaknya pun juga ada kemungkinan kesalahan juga. Nah, hal ini akan bisa dihindari kalau pembayarannya itu langsung kepada rekening PT. Ya. Nah, di sini terjadi konflik of subjek pajak. Ya, siapa subjek pajaknya? Apakah OP ataukah PT? Ya. Nah, sebetulnya beneficial owner-nya, karena yang punya izin adalah PT, yang memanfaatkan uangnya adalah PT, yang membiayakan adalah PT, maka di sini subjek pajaknya adalah PT, ya, bukan si orang pribadi. Ini penafsiran yang harus kita lakukan di awal. Siapa subjek pajaknya? Kita tahu bahwa yang namanya pajak penghasilan itu adalah pajak subjektif. Jadi subjek pajak ini menempati posisi yang sangat penting. Ya, beda dengan PPN. PPN adalah pajak objektif. Yang dilihat bukan si subjeknya, tapi ada objeknya apa tidak. Pembelinya tidak dilihat, ya, apakah dia orang kaya, orang miskin, bahkan gelandangan sekalipun ketika dia mengkonsumsi barang, membeli barang, maka dia wajib menanggung PPN-nya. Itu pajak objektif. Tapi ketika pajak penghasilan, yang dilihat wajib hukumnya harus subjek pajaknya dulu. Siapa dia? Ya. Nah, yang kedua adalah sisi penghasilannya. Ya, sama dengan yang terjadi dalam kasus properti ini. Apakah yang diterima oleh OP ini adalah penghasilan dia? Tentunya bukan. Ya, karena substansinya yang menikmati adalah PT. Maka penentuan siapa yang menerima penghasilan ini atau jenis penghasilannya ini apa, ini penting. Tidak asal uang masuk dalam rekening itu adalah penghasilan. Nah, cuma kadang-kadang para wajib pajak orang pribadi ini saking sibuknya, dia tidak bisa membuktikan uang masuk ini dari mana. Sehingga teman-teman di kantor pajak kadang-kadang juga langsung menetapkan, karena kamu nggak bisa buktikan, maka ini kami anggap sebagai objek pajak atau penghasilan. Padahal kemungkinannya itu adalah bukan penghasilan. Bisa titipan dari pihak lain. Ya, bisa itu merupakan uang pindah buku saja. Bisa hutang dari pihak lain. Ya. Jadi ini harus kita pastikan uang masuk ini apa dia, penghasilan atau bukan, ya. Nah, dua hal ini yang harus kita cermati di awal. Apakah sebuah objek itu harus dikenai pajak apa tidak? Ya. Yang ketiga, mengenai kata-kata dalam tahun pajak, ya. Dalam tahun pajak. Ya. Ini juga sangat penting, sangat penting. Kita ada kasus, misalnya begini. Tahun 2015, wajib pajak ini melakukan atau ikut program pengampunan pajak. Ya. Di sana dia kemudian mengungkapkan ada harta yang belum dia laporkan dalam SPT. Katakan ada 1 miliar belum dia ungkapkan. Kemudian di dalam SPT tahun 2016, pasca tax amnesty, ya, wajib pajak kemudian memasukkan di situ sebagai tambahan aset. Atau kemudian dicatat juga sebagai apa? Laba ditahan atau tambahan modal disetor. Ya. Nah, ketika kemudian kantor pajak melakukan suatu analisa laporan keuangan, apakah itu pakai arus kas, apakah pakai metode sumber dan penggunaan dana, ini kan tahu-tahu muncul adanya ekuitas, kekayaan yang bertambah. Nah, pernah kejadian dalam kasus kita bahwa wajib pajak itu karena ada pertambahan ekuitas, maka dia dikenakan pasal 4 Undang-Undang PPh. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, ya, yang bisa untuk konsumsi, bisa untuk menambah kekayaan. Nah, kata-kata menambah kekayaan itu kemudian dianggap sebagai tahun 2016 ada tambahan kekayaan. Ya. Padahal ini sumbernya dari tahun-tahun masa lalu. Nah, sehingga temuan-temuan yang seperti ini mestinya tidak bisa dikenakan. Kenapa? Perolehan penghasilannya ada di tahun sebelumnya. Tapi kalau memang timbulnya tambahan kemampuan ekonomisnya, tambahan kekayaannya, itu diperoleh di tahun 2016, itu sah bahwa dia merupakan objek pajak atau dia merupakan penghasilan. Nah, inilah yang harus kita pahami semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Untuk mengenakan suatu pajak penghasilan harus melihat 3 unsur tadi.
apakah ada subjeknya, apakah ada objeknya, dan kapan terjadinya. Karena pengenaan pajak itu harus melihat kapan saat terutangnya. Saat terutangnya adalah saat diperoleh atau diterima. Kalau memperolehnya, menerimanya tahun-tahun sebelum 2016, maka dia tidak bisa dikenakan pajak di tahun ini, di tahun 2016, ya. Harus dikejar di tahun perolehannya di sana. Nah, itulah Bapak Ibu kenapa penafsiran pajak ini sangat penting dan kita bahas dalam channel khusus kita, yaitu Sharing Pajak MNCo, yang mudah-mudahan pasal demi pasal ini akan bisa kami sharingkan, bisa kami bagikan ya setiap saat kepada Bapak Ibu sekalian melalui channel Sharing Pajak MNCo kita. Demikian pasal 1 yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita akan lanjutkan kembali di lain waktu di pasal yang kedua. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.